Dalam pemahaman sehari-hari, waktu sering dianggap sebagai arus linier yang mengalir dari masa lalu ke masa depan, seolah-olah kita adalah penumpang di atas perahu yang meluncur di atas sungai yang tetap. Namun, konsep ini hanya menggores permukaan dari realitas waktu yang jauh lebih kompleks. Penemuan di fisika kuantum dan neuroscience membuka pintu ke pandangan baru. Waktu adalah dimensi multidimensional yang tidak hanya bergerak dalam garis lurus, tetapi melingkupi pola energi dan informasi tak terlihat. Dalam fisika kuantum, konsep seperti entanglement menunjukkan bahwa peristiwa yang tampaknya terpisah dalam ruang dan waktu bisa saling terkait. Ini menantang gagasan kita tentang waktu sebagai sesuatu yang tetap dan tak berubah. Kesadaran manusia juga menambah dimensi lain pada waktu. Otak kita tidak hanya memproses peristiwa dalam urutan kronologis, tetapi juga membangun realitas subjektif melalui ingatan, intuisi, dan imajinasi. Dengan kata lain, waktu tidak hanya terjadi pada kita, kita menciptakannya. Dalam tradisi mistik dan filsafat kuno, ada gagasan tentang memori kosmis yang dikenal sebagai Akashic Records. Konsep ini menggambarkan alam semesta sebagai gudang informasi yang menyimpan setiap pikiran, tindakan, dan perasaan yang pernah terjadi. Ini seperti perpustakaan universal yang melampaui dimensi ruang dan waktu. Teori ini mendapatkan daya tarik baru dalam dunia ilmiah melalui gagasan Zero Point Field, sebuah medan energi di mana semua informasi tentang alam semesta saling terhubung. Seolah-olah, setiap momen dalam sejarah adalah pola energi yang dapat diakses kapan saja oleh kesadaran yang cukup terlatih. Tradisi kuno seperti Maya dan Veda telah lama mengajarkan konsep ini. Kalender Maya, misalnya, tidak hanya mencatat waktu dalam pengertian kronologis, tetapi juga mencerminkan siklus kosmik yang meresap ke dalam kesadaran kolektif manusia. Veda mengajarkan bahwa meditasi dapat membawa seseorang ke keadaan di mana mereka dapat mengakses lapisan informasi ini, yang seringkali terasa seperti wahyu atau pencerahan. Pemahaman waktu sebagai dimensi multidimensional membawa dampak besar pada cara kita memandang kehidupan. Jika waktu bukan hanya arus yang bergerak maju, maka kita tidak terperangkap oleh masa lalu atau masa depan. Kita memiliki potensi untuk menjelajahi lapisan-lapisan waktu dengan kesadaran kita, mengakses masa lalu untuk belajar, memahami masa kini dengan penuh perhatian, dan bahkan membentuk kemungkinan masa depan melalui niat kita. Pemikiran ini juga mengundang kita untuk merenungkan cara kita menghabiskan waktu. Apakah kita memperlakukannya sebagai sumber daya yang tak tergantikan, ataukah kita membuangnya tanpa tujuan? Dengan memahami waktu sebagai energi yang dapat kita bentuk, setiap momen menjadi peluang untuk menciptakan sesuatu yang berarti. Waktu bukan sekadar alat pengukur, tetapi jendela menuju dimensi-dimensi yang lebih dalam dari realitas. Kesadaran kita adalah kunci untuk membuka jendela ini dan menyadari bahwa kita bukan sekadar makhluk yang berada di dalam waktu, tetapi juga pencipta waktu itu sendiri. Bagi kebanyakan orang modern, waktu adalah alat yang diukur dalam detik, menit, dan jam, sebuah sistem mekanis untuk mengatur kehidupan sehari-hari. Namun, bagi peradaban Maya, waktu bukanlah sesuatu yang hanya diukur. Waktu adalah kekuatan hidup, sebuah siklus kosmik yang melingkupi dimensi fisik dan spiritual. Kalender mereka, seperti Tzolk'in dan Hub, bukan sekadar alat untuk menghitung hari, tetapi sebuah cerminan dari harmoni universal antara bumi, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kalender Maya mengajarkan kita bahwa setiap momen adalah bagian dari pola yang lebih besar. Mereka percaya bahwa siklus waktu ini tidak hanya memengaruhi musim tanam dan panen, tetapi juga evolusi kesadaran manusia. Setiap siklus membawa energi tertentu, sebuah peluang untuk pertumbuhan atau refleksi. Dalam pandangan ini, waktu adalah guru yang memberi kita pelajaran berharga jika kita cukup peka untuk mendengarkan. Filosofi ini memaksa kita untuk merenungkan, bagaimana jika waktu bukan hanya berlalu, tetapi berputar kembali ke kita, menawarkan kesempatan yang sama dengan sudut pandang baru? Dalam dunia yang sering sibuk mengejar masa depan, pemahaman Maya tentang waktu mengundang kita untuk hidup dengan penuh perhatian, menghargai siklus alami yang terus berulang.
Di belahan dunia lain, tradisi Veda di India juga menawarkan perspektif waktu yang transenden. Dalam ajaran mereka, waktu bergerak dalam siklus besar yang dikenal sebagai yuga, yang masing-masing mencerminkan fase penciptaan, pelestarian, dan kehancuran. Siklus ini adalah cerminan dari dinamika kosmik, membawa pelajaran tentang perubahan, keterhubungan, dan harmoni universal. Setiap yuga, dari Satya Yuga, zaman keemasan, hingga Kali Yuga, zaman kegelapan, memiliki sifat dan tantangan uniknya sendiri. Saat ini, menurut tradisi Veda, kita hidup di Kali Yuga, masa yang penuh dengan ketidakseimbangan, keserakahan, dan konflik. Namun, bahkan di tengah kekacauan ini, ada peluang besar untuk transformasi spiritual. Veda mengajarkan bahwa tantangan terbesar seringkali merupakan katalis untuk pencerahan terbesar. Tradisi ini mengundang kita untuk bertanya, bagaimana kita merespons tantangan waktu kita? Apakah kita tenggelam dalam kegelapan, ataukah kita melihatnya sebagai kesempatan untuk menemukan cahaya di dalam diri kita? Selain pandangan spiritual, kebijaksanaan kuno juga berbicara tentang perubahan besar yang terjadi pada skala kosmik. Salah satu konsep menarik adalah penjajaran matahari dengan pusat galaksi Bima Sakti, yang menurut banyak tradisi dianggap sebagai momen transformasi besar bagi kesadaran manusia. Dalam momen ini, energi kosmik mengalir lebih intens, membuka pintu untuk perubahan pada tingkat individu dan kolektif. Bagi kita yang hidup di zaman modern, ini mungkin terdengar seperti mitos kuno, tetapi bukti ilmiah menunjukkan bahwa gerakan galaksi memang memengaruhi pola energi di bumi, dari medan elektromagnetik hingga siklus biologis manusia. Kebijaksanaan kuno mengajarkan kita untuk melihat tanda-tanda ini sebagai undangan untuk sinkronisasi, bukan hanya dengan ritme bumi, tetapi juga dengan ritme kosmos. Siklus waktu dalam kebijaksanaan kuno memberikan perspektif yang lebih luas tentang keberadaan manusia. Waktu tidak sekadar berlalu, ia adalah kekuatan dinamis yang memengaruhi perjalanan spiritual kita. Dalam setiap siklus, ada pola dan pelajaran yang dapat kita pelajari jika kita cukup sadar untuk melihatnya. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, ajaran-ajaran ini mengingatkan kita untuk berhenti dan merenung. Bagaimana kita menyelaraskan diri dengan ritme universal? Apakah kita melawan arus waktu? Ataukah kita menari dengannya? Kebijaksanaan ini tidak hanya relevan di masa lalu, tetapi menjadi panduan berharga untuk menghadapi kompleksitas zaman modern. Dengan memahami waktu sebagai siklus, kita belajar bahwa hidup adalah tentang harmoni, kesabaran, dan kesadaran. Setiap akhir adalah awal baru, dan setiap tantangan adalah undangan untuk berkembang. Seperti roda yang terus berputar, waktu adalah perjalanan tanpa akhir menuju kesadaran yang lebih dalam dan kehidupan yang lebih bermakna. Bayangkan Anda memikirkan seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak Anda hubungi, lalu tiba-tiba mereka mengirim pesan. Atau, Anda sedang mencari jawaban atas pertanyaan penting, dan tanpa sengaja, Anda menemukan buku yang membahas topik itu dengan sempurna. Peristiwa seperti ini sering kita anggap sebagai kebetulan. Tetapi apa jadinya jika mereka sebenarnya lebih dari itu? Carl Jung, seorang psikolog terkenal, memperkenalkan konsep sinkronisitas, momen-momen yang tampaknya acak tetapi penuh makna. Jung menggambarkan sinkronisitas sebagai hubungan akausal, yaitu hubungan antara dua peristiwa yang tidak terhubung secara fisik, tetapi memiliki relevansi psikologis atau spiritual yang mendalam. Seolah-olah, ada tangan tak terlihat yang mengatur peristiwa-peristiwa ini untuk membantu kita melihat pola yang lebih besar. Konsep ini menantang logika linear yang mendominasi pemikiran modern. Ia memaksa kita untuk menerima bahwa ada tatanan tersembunyi di balik kekacauan hidup, sebuah jaringan koneksi yang halus tetapi kuat, menghubungkan pikiran kita dengan alam semesta di luar. Sinkronisitas adalah bahasa kosmos yang berbicara kepada kita, tetapi hanya dapat dipahami oleh hati dan pikiran yang terbuka. Saat kita mengalami momen-momen ini, kita sering merasa terkejut, seolah-olah alam semesta berbisik langsung kepada kita. Namun, apa yang sebenarnya dikatakan oleh momen-momen ini? Pesan dari sinkronisitas biasanya bukan jawaban langsung, tetapi undangan untuk merenung lebih dalam.
Mereka sering muncul di masa-masa ketidakpastian atau transisi, ketika kita membutuhkan panduan tetapi merasa tersesat. Peristiwa ini memaksa kita untuk berhenti dan memperhatikan, bukan hanya pada dunia luar tetapi juga pada suara batin kita sendiri. Misalnya, seorang pelukis mungkin mengalami sinkronisitas dengan menemukan pemandangan yang sempurna untuk dilukis tepat ketika ia kehilangan inspirasi. Atau seorang penulis yang sedang menghadapi kebuntuan kreatif mungkin bertemu dengan seseorang yang menceritakan kisah yang menjadi fondasi karyanya. Dalam kedua kasus tersebut, sinkronisitas berfungsi sebagai pengingat bahwa kita tidak berjalan sendirian. Ada energi yang lebih besar yang membimbing kita. Banyak teori mencoba menjelaskan fenomena ini. Dari perspektif spiritual, sinkronisitas dianggap sebagai komunikasi langsung dari alam semesta atau dimensi yang lebih tinggi. Mereka adalah petunjuk yang menunjukkan bahwa kita berada di jalur yang benar, atau mungkin mendorong kita untuk mengubah arah. Dari sudut pandang psikologis, Jung berpendapat bahwa sinkronisitas terjadi ketika alam sadar dan alam bawah sadar kita selaras. Ketika kita fokus pada sesuatu dengan intensitas yang cukup, pikiran kita menciptakan realitas di sekitarnya, menarik peristiwa atau orang yang relevan dengan energi tersebut. Ilmu pengetahuan modern juga menawarkan petunjuk melalui teori quantum entanglement dan medan energi kolektif. Seolah-olah ada jaringan tak terlihat yang menghubungkan semua hal, memungkinkan informasi atau energi berpindah melintasi ruang dan waktu dengan cara yang tidak dapat dijelaskan oleh hukum fisika klasik. Mengalami sinkronisitas adalah kesempatan untuk memperlambat langkah dan merenungkan apa yang benar-benar penting. Itu adalah undangan untuk hidup lebih sadar, memperhatikan tanda-tanda kecil yang sering kali terabaikan. Ketika kita berhenti mengabaikan momen-momen ini dan mulai menganggapnya sebagai pesan, kita membuka pintu untuk hidup yang lebih penuh makna. Bagaimana kita bisa mengenali sinkronisitas? Jawabannya adalah dengan memupuk kesadaran. Meditasi, refleksi, dan bahkan journaling dapat membantu kita melihat pola yang mungkin terlewatkan dalam kebisingan sehari-hari. Lebih penting lagi, kita harus mempercayai intuisi kita. Perasaan bahwa ada sesuatu di sini seringkali merupakan panggilan untuk menggali lebih dalam. Sinkronisitas mengingatkan kita bahwa hidup bukan hanya tentang membuat rencana dan mengejar tujuan. Ada dimensi lain yang penuh keajaiban, di mana peristiwa kecil membawa pesan besar dan kebetulan sederhana dapat mengubah arah hidup. Ketika kita hidup dengan kesadaran akan sinkronisitas, kita belajar untuk mempercayai aliran kehidupan. Kita menjadi lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru, lebih selaras dengan suara hati kita, dan lebih terhubung dengan ritme alam semesta. Dalam perjalanan hidup, sinkronisitas adalah cahaya kecil di tengah kegelapan, sebuah bisikan lembut yang mengingatkan kita bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Perjalanan ini tidak harus kita jalani sendirian. Alam semesta selalu memberi tanda, jika kita cukup peka untuk melihatnya. Apa jadinya jika waktu bukan garis lurus yang terus bergerak maju, tetapi pola berulang, seperti spiral yang mencakup masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam lingkaran yang saling terkait? Inilah esensi dari teori Time Wave Zero yang diperkenalkan oleh filsuf visioner Terence McKenna. Ia percaya bahwa waktu bukan sekadar urutan kronologis peristiwa, melainkan struktur fraktal yang menunjukkan pola berulang di seluruh sejarah manusia dan kosmos. Dalam pandangan McKenna, waktu adalah medan energi yang memuat momen-momen dengan potensi perubahan besar. Fraktal waktu ini membawa kita kembali ke pola yang sama, tetapi pada tingkat kesadaran yang berbeda, memungkinkan kita untuk belajar dari masa lalu dan membawa pelajaran itu ke masa depan. Dengan kata lain, kita tidak pernah benar-benar keluar dari siklus sejarah, melainkan terus bergerak melaluinya, seperti mendaki spiral tak berujung menuju transformasi yang lebih tinggi. Menurut teori ini, ada momen tertentu dalam sejarah yang mengandung energi luar biasa untuk perubahan signifikan, lonjakan evolusi dalam inovasi, spiritualitas, atau kesadaran kolektif. Seperti ombak besar yang tiba-tiba datang, momen-momen ini mengundang kita untuk melompat ke tingkat yang lebih tinggi atau tertinggal dalam kekacauan.
Jika Anda melihat kehidupan Anda sendiri, Anda mungkin akan menemukan pola yang mencolok, peristiwa tertentu yang tampaknya berulang, meskipun dalam konteks yang berbeda. Mungkin itu adalah pelajaran yang belum Anda selesaikan, atau peluang yang terus datang hingga Anda cukup sadar untuk memanfaatkannya. Fraktal waktu bekerja pada tingkat mikro seperti ini, tetapi mereka juga terlihat pada skala makro, di seluruh sejarah umat manusia. Peradaban besar seperti Mesir, Mesopotamia, dan Maya naik dan jatuh dalam siklus yang mencerminkan kebangkitan dan kejatuhan kesadaran manusia. Pada tingkat kolektif, kita terus menghadapi tantangan yang sama, keserakahan, ketidakadilan, dan konflik, tetapi dengan potensi untuk menemukan solusi yang lebih bijaksana dan berkelanjutan. Teori fraktal waktu ini menawarkan pandangan yang membebaskan, bahwa kesalahan masa lalu tidak ditakdirkan untuk diulangi tanpa akhir. Sebaliknya, mereka adalah peluang untuk melangkah ke pola baru, menciptakan hasil yang berbeda, dan melampaui keterbatasan lama. Sejarah penuh dengan momen yang tampaknya tiba-tiba tetapi membawa perubahan besar. Penemuan api, revolusi industri, dan lahirnya internet adalah beberapa contohnya. Dalam setiap momen ini, ada lonjakan energi kolektif, sebuah pintu terbuka menuju cara hidup yang benar-benar baru. Saat ini, kita berada di ambang transformasi besar lainnya. Perubahan iklim, revolusi teknologi, dan kebangkitan spiritual global, semuanya adalah tanda bahwa kita sedang memasuki fase baru dalam pola waktu fraktal. Pertanyaannya adalah, apakah kita cukup sadar untuk mengenali peluang ini? Momen-momen transformasi ini seringkali datang dengan tantangan besar. Sama seperti gelombang pasang yang bisa menghancurkan atau mengangkat perahu, kita dihadapkan pada pilihan, melawan arus atau belajar untuk berselancar di atasnya. Menangkap pola-pola ini bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Kuncinya adalah hidup dengan kesadaran penuh. Kita perlu belajar membaca tanda-tanda kecil, peristiwa yang tampaknya tidak penting tetapi sebenarnya merupakan bagian dari gambaran yang lebih besar. Meditasi, refleksi, dan pencatatan peristiwa pribadi adalah cara untuk melihat pola dalam kehidupan kita. Pada tingkat kolektif, penelitian sejarah dan filsafat dapat membantu kita memahami pola waktu yang lebih besar. Dengan memperhatikan ini, kita tidak hanya menjadi lebih siap menghadapi tantangan, tetapi juga mampu memanfaatkan momen-momen transformasi. McKenna percaya bahwa dengan memahami sifat fraktal waktu, kita bisa memanfaatkan momen-momen perubahan besar ini untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Kita menjadi arsitek nasib kita, bukan sekadar korban dari keadaan. Ini adalah undangan untuk melihat hidup bukan sebagai rangkaian kejadian yang acak, tetapi sebagai kanvas besar yang penuh dengan pola-pola bermakna. Setiap tindakan, setiap keputusan, adalah bagian dari pola fraktal ini. Sebuah kesempatan untuk menciptakan harmoni di tengah kekacauan. Ketika kita mulai melihat waktu sebagai fraktal, perspektif kita terhadap hidup berubah. Kita tidak lagi takut pada tantangan karena kita tahu bahwa mereka hanyalah bagian dari siklus yang lebih besar. Kita tidak lagi terjebak dalam penyesalan masa lalu karena kita memahami bahwa pola-pola itu adalah alat untuk belajar. Hidup di dalam spiral waktu berarti menerima bahwa setiap akhir adalah awal baru. Ini berarti memandang setiap tantangan sebagai peluang untuk berkembang dan setiap kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan. Dengan kesadaran ini, kita menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih terhubung dengan ritme alam semesta. Waktu tidak hanya bergerak maju, ia menari dalam spiral tak berujung, membawa kita lebih dekat ke esensi sejati kita. Pertanyaannya adalah, apakah Anda siap untuk menari bersama waktu dan memanfaatkan potensi transformasi besar yang ia tawarkan? Tubuh manusia adalah mahakarya yang beresonansi dengan irama alam semesta. Di tengah kekacauan dunia modern, ada ritme mendasar yang mengatur segala sesuatu di dalam diri kita, mulai dari detak jantung hingga pola tidur, ritme sirkadian. Ritme ini adalah pengingat bahwa kita adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar, berhubungan dengan rotasi bumi, siklus siang dan malam, dan bahkan bintang-bintang di atas sana. Namun, dalam kehidupan yang terus berjalan tanpa henti, penuh dengan layar digital,
jam kerja yang tak terbatas, dan jadwal yang padat, kita seringkali kehilangan harmoni dengan ritme alami ini. Akibatnya, tubuh kita berteriak minta tolong dalam bentuk kelelahan, stres, dan penyakit kronis. Memahami dan menyelaraskan kembali kehidupan kita dengan ritme biologis ini bukan sekadar langkah menuju kesehatan. Itu adalah perjalanan kembali ke harmoni mendalam dengan diri kita sendiri dan alam semesta. Dr. Sachin Panda, seorang pelopor dalam penelitian tentang ritme sirkadian, menemukan bahwa setiap sel dalam tubuh kita memiliki jam biologis yang diatur oleh siklus terang dan gelap. Jam ini memengaruhi segalanya. Kapan kita merasa lapar, kapan kita harus tidur, kapan otak kita bekerja paling baik, dan bahkan kapan kita lebih rentan terhadap penyakit. Namun, apa yang terjadi ketika kita melawan jam ini? Ketika kita begadang di depan layar hingga larut malam, atau makan tanpa memikirkan waktu, jam biologis kita menjadi kacau. Efeknya jauh melampaui rasa lelah. Itu bisa mencakup gangguan metabolisme, penurunan fungsi otak, dan bahkan risiko penyakit serius seperti diabetes dan kanker. Ritme sirkadian adalah semacam konduktor dalam orkestra tubuh kita. Ketika ritme ini terganggu, tubuh kita kehilangan keseimbangan, seperti orkestra tanpa konduktor yang menghasilkan kekacauan alih-alih simfoni. Dengan kembali selaras dengan ritme ini, kita tidak hanya memulihkan kesehatan fisik, tetapi juga menemukan kembali fokus mental dan stabilitas emosional yang sering hilang di tengah kesibukan modern. Ritme ini juga mengingatkan kita akan pentingnya batasan waktu. Tubuh kita tidak diciptakan untuk terus berlari seperti mesin tanpa henti. Kita perlu memahami kapan harus berhenti, kapan harus melambat, dan kapan harus memberi diri kita waktu untuk pulih. Ini adalah pelajaran penting yang sering kita abaikan dalam mengejar produktivitas tanpa henti. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa perubahan kecil dalam kebiasaan harian kita dapat memiliki dampak besar pada bagaimana tubuh kita berfungsi. Berikut adalah beberapa cara praktis untuk menyelaraskan kembali hidup kita dengan ritme sirkadian. 1. Cahaya dan gelap. Paparkan diri Anda pada cahaya alami di pagi hari untuk mengatur ulang jam tubuh. Hindari cahaya biru dari layar elektronik sebelum tidur karena itu dapat mengganggu produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. 2. Waktu makan. Konsumsi makanan Anda dalam jendela waktu tertentu, misalnya dalam 8-10 jam pertama setelah Anda bangun. Penelitian menunjukkan bahwa makan terlalu larut malam dapat mengacaukan ritme metabolisme. 3. Tidur yang konsisten. Tidurlah pada waktu yang sama setiap malam, bahkan di akhir pekan. Ini membantu tubuh Anda menciptakan pola yang stabil untuk regenerasi dan pemulihan. 4. Aktivitas fisik. Lakukan olahraga ringan atau aktivitas fisik di pagi hari untuk memberi sinyal pada tubuh bahwa ini adalah waktu untuk energi, bukan istirahat. Ritme sirkadian bukan hanya fenomena biologis, itu adalah cerminan dari ritme kosmis yang lebih besar. Sama seperti planet-planet yang bergerak dalam orbit mereka, tubuh kita bergerak melalui siklus energi dan pemulihan yang harmonis. Ketika kita melawan ritme ini, kita menciptakan ketidakseimbangan. Bukan hanya dalam tubuh kita, tetapi juga dalam kehidupan kita secara keseluruhan. Dengan menyelaraskan diri dengan ritme ini, kita menjadi lebih peka terhadap sinyal tubuh kita sendiri. Kita mulai mengenali kapan tubuh meminta istirahat, kapan pikiran membutuhkan keheningan, dan kapan jiwa kita memerlukan refleksi. Kita tidak lagi memaksakan diri untuk terus maju tanpa henti, tetapi belajar untuk mengikuti aliran alami kehidupan. Menghormati ritme sirkadian adalah tindakan kesadaran bahwa tubuh kita adalah bagian dari alam semesta yang lebih besar. Ketika kita hidup selaras dengan ritme ini, kita membuka pintu menuju kehidupan yang lebih seimbang, penuh energi, dan bermakna. Ini adalah perjalanan untuk mengenali bahwa kesehatan sejati bukan hanya tentang menghindari penyakit, tetapi tentang menemukan harmoni. Harmoni antara aktivitas dan istirahat, antara kerja keras dan refleksi, antara tubuh kita dan alam semesta. Dalam harmoni ini, kita menemukan bukan hanya kesejahteraan fisik, tetapi juga kedamaian batin yang mendalam. Jadi, tanyakan pada diri Anda, apakah Anda mendengar irama tubuh Anda sendiri?
Apakah Anda hidup dalam harmoni dengan ritme alam semesta, ataukah Anda melawan arus yang mengalir alami? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengubah cara Anda hidup, bekerja, dan merasakan dunia di sekitar Anda. Di tengah kesibukan sehari-hari, hidup sering terasa seperti serangkaian peristiwa acak tanpa arah yang jelas. Namun, ada harmoni mendalam yang berdenyut di balik semua ini, sebuah ritme kosmis yang membimbing aliran kehidupan. Alam semesta bukanlah kumpulan elemen yang kacau. Itu adalah simfoni yang teratur, dengan setiap atom, bintang, dan makhluk hidup berpartisipasi dalam tarian energi yang besar. Ketika kita berhenti sejenak dan memperhatikan, pola-pola itu mulai tampak. Siklus musim, naik turunnya emosi kita, momen kebetulan yang seolah memiliki makna lebih besar. Dalam momen-momen seperti ini, deja vu yang mengguncang kesadaran kita atau intuisi yang tak terduga, kita merasakan kilasan dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Itulah ritme kosmis yang memanggil kita untuk berhenti dan mendengarkan. Hidup selaras dengan ritme kosmis bukan tentang mencoba mengendalikan segala sesuatu, tetapi tentang belajar mempercayai aliran alami kehidupan. Kita sering terlalu sibuk mencoba mengatur setiap detail, tetapi alam semesta memiliki cara tersendiri untuk mengatur segalanya dengan sempurna. Ritme ini mengundang kita untuk bertanya, apakah kita bertindak selaras dengan aliran alam semesta, ataukah kita melawan arusnya? Ketika kita menyelaraskan hidup kita dengan ritme kosmis, kita merasakan hubungan yang lebih dalam dengan dunia di sekitar kita. Keputusan kita menjadi lebih intuitif, perjalanan kita menjadi lebih bermakna, dan kita merasakan bahwa setiap langkah yang kita ambil adalah bagian dari pola yang lebih besar. Ritme ini mengajarkan kita untuk tidak hanya bertahan dalam kehidupan, tetapi juga berkembang dalam harmoni dengan segala sesuatu. Pernahkah Anda merasa bahwa Anda telah berada di tempat tertentu sebelumnya? Atau merasakan intuisi yang tiba-tiba memberitahu Anda apa yang harus dilakukan? Atau mengalami sinkronisitas, peristiwa yang tampak kebetulan, tetapi memiliki makna mendalam? Ini bukan sekadar fenomena psikologis. Ini adalah retakan kecil dalam kain realitas yang memungkinkan kita melihat sekilas ke kecerdasan semesta. Deja vu adalah pengingat bahwa waktu mungkin tidak sesederhana yang kita bayangkan, sementara intuisi adalah suara hati kita yang sejajar dengan frekuensi alam semesta. Sinkronisitas, sebagaimana didefinisikan oleh Carl Jung, adalah momen-momen yang tampaknya acak tetapi penuh dengan makna simbolis. Mereka adalah pesan-pesan kecil dari kosmos yang mengingatkan kita bahwa kita tidak berjalan sendirian. Meditasi adalah alat yang kuat untuk membuka kesadaran kita terhadap pola-pola ini. Dalam keheningan meditasi, kita melepaskan gangguan dunia luar dan mulai mendengar ritme internal kita, denyut jantung, napas, dan akhirnya ritme kosmik yang lebih besar. Ini adalah praktik untuk menyelaraskan kembali diri kita dengan tatanan alam semesta yang seringkali tersembunyi oleh kebisingan kehidupan modern. Meditasi tidak hanya membantu kita melihat pola-pola ini, tetapi juga memperkuat intuisi kita. Dengan terhubung secara mendalam dengan diri kita sendiri, kita menjadi lebih peka terhadap sinyal halus dari alam semesta. Kita mulai mengenali kapan harus melangkah maju, kapan harus menunggu, dan kapan harus melepaskan. Menghubungkan hidup kita dengan ritme kosmis adalah perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi. Ini adalah pengakuan bahwa kehidupan tidak terjadi secara kebetulan, tetapi adalah bagian dari desain besar yang saling terhubung. Dengan hidup dalam harmoni ini, kita mulai melihat makna di tempat-tempat yang sebelumnya tampak biasa saja, menemukan kedamaian di tengah tantangan, dan merasakan bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Pertanyaannya sekarang, bagaimana Anda bisa hidup lebih selaras dengan ritme kosmis? Apa yang bisa Anda lepaskan untuk memberi ruang bagi harmoni ini masuk ke dalam hidup Anda? Jawabannya terletak pada keheningan, perhatian, dan keberanian untuk mempercayai bahwa alam semesta selalu mendukung perjalanan Anda, bahkan ketika Anda belum dapat melihat gambaran keseluruhannya. Hidup dengan ritme kosmis adalah seni menemukan keajaiban di tengah dunia yang sering kali terasa membingungkan.
Ini adalah seni mendengar musik yang selalu ada, menunggu untuk didengarkan oleh jiwa Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.